Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Piani, saya dari Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Asuhan Kebidanan, Persalinan, dan Bayi Baru Lahir. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai asuhan bayi baru lahir. Selamat menyaksikan! Pembahasan pertama adalah tentang kehidupan intrauterin ke kehidupan ekstrauterin. Yang pertama, periode transisi mulai dari saat lahir sampai usia 6 jam. Yang kedua, menyangkut perubahan fisiologis banyak organ. Yang ketiga, dimulai intrauterin saat bayi siap untuk dilahirkan. Yang keempat, jam-jam pertama adalah fase stabilisasi pernafasan, kardiovaskuler, dan suhu. Yang kelima, perlu pengamatan klinis yang ketat untuk mengenal bayi yang mengalami kesulitan transisi. Janin mempersiapkan transisi sepanjang masa kehamilan dengan 1. Penyimpanan glikogen, 2. Pertambahan protein dan mineral, 3. Deposisi lemak coklat, 4. Kemampuan tergantung usia gestasi dan kualitas plasenta pada saat lahir. Yang pertama, fungsi plasenta atau tali pusat telah selesai. Yang kedua, janin menjadi bayi yang bernafas sendiri. Periode adaptasi terhadap kehidupan di luar rahim disebut periode transisi. Periode ini dapat berlangsung hingga 1 bulan atau lebih setelah kelahiran untuk beberapa sistem tubuh bayi. Transisi yang paling nyata dan cepat terjadi adalah pada sistem pernapasan dan sirkulasi, sistem termoregulasi, dan dalam kemampuan mengambil dan menggunakan glukosa. Saat ini, bayi tersebut harus mendapat oksigen melalui sistem sirkulasi pernafasannya sendiri yang baru, mendapatkan nutrisi oral untuk mempertahankan kadar gula darah yang cukup, mengatur suhu tubuh, dan melawan setiap penyakit atau infeksi di mana semua fungsi ini sebelumnya dilakukan oleh plasenta. Yang pertama adalah perubahan sistem pernafasan. Pernafasan pertama pada bayi normal terjadi dalam waktu 30 detik pertama sesudah lahir. Usaha bayi pertama kali untuk mempertahankan tekanan alveoli, selain karena adanya surfaktan, juga karena adanya tarikan nafas dan pengeluaran nafas dengan merintih sehingga udara bisa tertahan di dalam. Cara neonatus bernapas dengan cara bernapas diafragmatik dan abdominal, sedangkan untuk frekuensi dan dalamnya bernapas belum teratur. Apabila surfaktan berkurang, maka alveoli akan kolaps dan paru-paru kaku, sehingga terjadi atelektaksis. Dalam kondisi seperti ini, neonatus masih mempertahankan hidupnya karena adanya kelanjutan metabolisme anaerobik. Pernapasan pertama pada bayi normal terjadi dengan: yang pertama, perkembangan paru-paru. Paru-paru berasal dari titik tumbuh yang muncul dari paring yang bercabang dan kemudian bercabang kembali membentuk struktur percabangan bronkus. Proses ini terus berlanjut sampai sekitar usia 8 tahun, sampai jumlah bronkus dan alveolus akan sepenuhnya berkembang. Walaupun janin memperlihatkan adanya gerakan napas sepanjang trimester 2 dan 3, paru-paru yang tidak matang akan mengurangi kelangsungan hidup bayi baru lahir sebelum usia 24 minggu. Hal ini disebabkan karena keterbatasan permukaan alveolus, ketidakmatangan sistem kapiler paru, dan tidak tercukupinya jumlah surfaktan. Yang kedua adalah awal timbulnya pernapasan. Faktor yang berperan pada rangsangan nafas pertama bayi adalah hipoksia pada akhir persalinan dan rangsangan fisik lingkungan luar rahim yang merangsang pusat pernapasan di otak. Yang kedua, tekanan terhadap rongga dada yang terjadi karena kompresi paru-paru selama persalinan yang merangsang masuknya udara ke dalam paru-paru secara mekanis. Lalu, interaksi antara sistem pernapasan, kardiovaskuler, dan susunan saraf pusat menimbulkan pernapasan yang teratur dan berkesinambungan serta denyut yang diperlukan untuk kehidupan. Penimbunan karbon dioksida CO2 setelah bayi lahir, kadar CO2 meningkat dalam darah dan akan merangsang pernapasan. Berkurangnya O2 akan mengurangi gerakan pernapasan janin, tetapi sebaliknya, kenaikan CO2 akan menambah frekuensi dan tingkat gerakan pernapasan janin. Perubahan suhu, keadaan dingin akan merangsang pernapasan bayi.
Lalu, perubahan sistem pernafasan yang terjadi saat bayi lahir. Yang pertama, saat cukup bulan, terdapat cairan dalam paru-paru bayi. Pada persalinan, bayi melalui jalan lahir yang menyebabkan 1/3 cairan terperas keluar dari paru-paru. Pada beberapa kali tarikan napas pertama setelah lahir, udara ruangan memenuhi trakea dan bronkus bayi baru lahir. Sisa cairan di dalam paru-paru dikeluarkan dan diserap oleh pembuluh limfe dan darah. Semua alveoli akan berkembang terisi udara dan pernapasan bayi tergantung sepenuhnya pada paru-parunya sendiri. Dari cairan menuju udara bayi cukup bulan mempunyai cairan di dalam paru-parunya. Pada saat bayi melalui jalan lahir selama persalinan, sekitar 1/3 cairan ini diperas keluar dari paru-paru. Seorang bayi yang dilahirkan melalui seksio sesarea kehilangan keuntungan dari kompresi rongga dada ini dan dapat menderita paru-paru basah dalam jangka waktu lebih lama. Dengan beberapa kali tarikan napas pertama, udara memenuhi ruangan trakea dan bronkus bayi baru lahir. Dengan sisa cairan di dalam paru-paru dikeluarkan dari paru dan diserap oleh pembuluh limfe dan darah. Semua alveolus paru-paru akan berkembang terisi udara sesuai dengan perjalanan waktu. Fungsi sistem pernafasan dan kaitannya dengan fungsi kardiovaskuler. DJJ atau denyut jantung janin diatur oleh pengaruh divisi simpatis dan parasimpatis sistem saraf otonom dan kemoreseptor serta baroreseptor. Rentang normal DJJ adalah 120-160 kali per menit. Irama DJJ cukup stabil, beragam antara 5-10 menit per menit. Perubahan antar denyut keragaman jangka pendek diperantai oleh refleks vagal saraf parasimpatis. Apabila refleks vagal distimulasi, DJJ menurun. Apabila sistem saraf status oksigen dari kemoreseptor dalam lengkung aorta, badan karotid, dan otak yang dapat memicu sistem saraf simpatis untuk meningkatkan DJJ guna meningkatkan perfusi pada area yang terkait. Baroreseptor, ujung saraf yang sensitif terhadap tekanan dalam dinding arteri karotid internal dan eksternal, memberikan input mengenai tekanan darah. Peningkatan tekanan darah baroreseptor memberi tanda kepada sistem saraf parasimpatis untuk menurunkan curah jantung dan tekanan darah secara cepat, sehingga memperlambat denyut jantung janin. Selanjutnya adalah perubahan pada sistem peredaran darah. Setelah lahir, darah bayi harus melewati paru untuk mengambil oksigen dan mengadakan sirkulasi melalui tubuh guna mengantarkan oksigen ke jaringan. Ada dua perubahan besar yang harus terjadi dalam sistem sirkulasi. Yang pertama, penutupan foramen ovale atrium jantung. Saat tali pusat dipotong, resistensi pembuluh sistemik meningkat dan tekanan atrium kanan menurun. Hal ini membantu darah dengan kandungan oksigen sedikit mengalir ke paru-paru untuk proses oksigenisasi ulang. Yang kedua, pernapasan pertama, resistensi pembuluh turun, tekanan atrium kanan naik, oksigen mengalir ke dalam paru dan menurunkan tekanan atrium kiri. Akibatnya, foramen ovale menutup secara fungsional. Penutupan ductus arteriosus antara arteri paru-paru dan aorta. Dengan adanya pernapasan, kadar oksigen darah meningkat sehingga ductus arteriosus mengalami kontriksi dan menutup. Selanjutnya, sistem sirkulasi bayi dapat menjalankan fungsinya sendiri. Perubahan sirkulasi ini terjadi akibat perubahan tekanan darah pada seluruh sistem pembuluh tubuh. Perubahan pengaturan suhu. Suhu tubuh bayi baru lahir harus dipertahankan antara 36,5 derajat dan 37 derajat Celcius. Hipotermi pada bayi baru lahir didefinisikan sebagai suhu kurang dari 35 derajat. Bayi baru lahir belum dapat mengatur suhu tubuhnya. Suhu dikendalikan dari pusat penurun panas dan pusat peningkatan panas di hipotalamus, area otak di dekat kelenjar hipofisis, sehingga bayi akan mengalami stres dengan adanya perubahan-perubahan lingkungan. Pada saat bayi meninggalkan lingkungan dari dalam rahim ibu ke lingkungan luar yang suhunya lebih tinggi, suhu dingin ini menyebabkan air ketuban menguap lewat kulit pada lingkungan yang dingin. Pembentukan suhu tanpa mekanisme menggigil merupakan usaha utama seorang bayi untuk mendapatkan kembali panas tubuhnya. Pembentukan suhu pada bayi baru lahir tanpa disertai menggigil adalah hasil penggunaan lemak coklat untuk produksi panas. Timbunan lemak coklat terdapat di seluruh tubuh dan mampu meningkatkan panas tubuh sampai 100%. Untuk membakar lemak coklat, sering bayi harus menggunakan glukosa guna mendapatkan energi yang akan mengubah lemak menjadi panas.
Lemak coklat tidak dapat diproduksi ulang oleh seorang bayi baru lahir. Jika seorang bayi kedinginan, dia akan mulai mengalami hipoglikemi, hipoksia, dan asidosis. Sehingga upaya pencegahan kehilangan panas merupakan prioritas utama dan bidan berkewajiban untuk meminimalkan kehilangan panas pada bayi baru lahir, memiliki kemampuan terbatas untuk berkeringat dan menggigil. Termogenesis non-menggigil atau non-shivering thermogenesis (NST) digunakan oleh bayi baru lahir untuk tetap hangat dan dimulai dengan oksigenasi, pelepasan dari plasenta, memotong tali pusat memaksimalkan NST, pendinginan kutaneus, reseptor dingin di kulit menstimulasi pelepasan noradrenalin. Mekanisme kehilangan panas. Panas hilang selama kelahiran, resusitasi dan transportasi. Yang pertama, evaporasi. Kehilangan panas akibat bayi tidak segera dikeringkan. Akibatnya, cairan ketubuhan pada permukaan tubuh menguap. Konduksi, kehilangan panas akibat kontak langsung antara tubuh bayi dengan permukaan yang dingin. Lalu ada konveksi, kehilangan panas akibat bayi terpapar dengan udara sekitar yang lebih dingin. Lalu radiasi, kehilangan panas akibat bayi ditempatkan di dekat benda yang temperaturnya lebih rendah dari temperatur tubuh bayi. Upaya mencegah kehilangan panas. 1. Keringkan bayi secara seksama. 2. Lakukan IMD. 3. Selimuti bayi dengan selimut bersih, kering, dan hangat. 4. Tutupi kepala bayi. 5. Anjurkan ibu memeluk dan memberikan ASI. 6. Jangan segera menimbang atau memandikan bayi. 7. Tempatkan bayi di lingkungan yang hangat. 8. Efek hipotermi. Yang pertama, peningkatan resistensi atau tahanan vaskuler pulmonal mengurangi oksigenasi. Yang kedua, penurunan produksi surfaktan meningkatkan atelektasis yang memperburuk asidosis. Yang ketiga, asidosis meningkatkan tekanan arteri pulmonal, mengurangi jumlah aliran darah melalui paru menyebabkan hipoksia. Lalu peningkatan asidosis juga menyebabkan pergeseran bilirubin, menimbulkan resiko hiperbilirubinemia. Peningkatan penggunaan glukosa karena peningkatan metabolisme memicu hipoglikemi dan mengurangi energi yang tersedia untuk pertumbuhan. Curah jantung yang buruk dan penurunan aliran darah ke saluran gastrointestinal menyebabkan iskemia yang dapat menyebabkan enterokolitis nekrotik atau NSC. Hemoragi pulmonal dapat juga terjadi akibat kegagalan ventrikel kiri dan kerusakan pada kapiler pulmonal menyebabkan kebocoran cairan dan sel dari alveoli. Perawatan bayi saat lahir. Yang pertama, suhu minimal janin 1 derajat lebih tinggi dibandingkan suhu ibu karena pertukaran panas melalui plasenta. Yang kedua, penurunan suhu lingkungan saat kelahiran. Bayi terlahir dengan kondisi basah dilahirkan ke lingkungan yang dingin. Yang ketiga, bayi cukup bulan yang sehat akan berespon dengan meningkatkan produksi panas. Yang keempat, mengeringkan dan membedong bayi dengan handuk hangat akan mempertahankan suhu tubuh bayi. Terakhir, perawatan kanguru membantu mempertahankan bayi tetap hangat. Menempatkan bayi kontak langsung ke dada ibu, menstimulasi ibu untuk mengubah suhu tubuhnya untuk memenuhi kebutuhan bayinya. Selanjutnya adalah adaptasi perubahan sistem pencernaan. Kemampuan bayi untuk mencerna, menyerap, dan metabolisme bahan makanan sudah adekuat, tetapi terbatas pada fungsi-fungsi tertentu. Terdapat enzim untuk mengkatalisasi protein dan karbohidrat sederhana, monosakarida dan disakarida. Yang pertama adalah mulut. Bibir bayi baru lahir harus kemerahan dan lidahnya harus rata dan simetris. Kelenjar saliva berfungsi pada saat lahir, tetapi kebanyakan belum mensekresi saliva sampai dengan umur 2-3 bulan. Yang kedua adalah lambung. Pada saat lahir, kapasitas lambung bayi adalah sekitar 30-60 mili dan meningkat dengan cepat sehingga pada hari ketiga atau keempat, kapasitasnya mencapai 90 mili. Yang ketiga adalah usus. Usus pada bayi jika dibandingkan dengan panjang tubuh bayi terlihat sangat panjang. Feses pertama bayi adalah hitam kehijauan, tidak berbau, substansi yang kental atau lengket yang disebut mekonium, yang biasanya keluar dalam 24 jam pertama. Feses ini mengandung sejumlah cairan amnion, vernix, sekresi saluran pencernaan, empedu, lanugo, dan zat sisa dari jaringan tubuh.
feses transisi yang berwarna hijau. Selanjutnya, adaptasi perubahan sistem ginjal dan keseimbangan cairan. Pengeluaran urin pada janin terjadi pada bulan keempat. Sementara itu, pada saat lahir, fungsi ginjal bayi sebanding dengan 30-50% dari kapasitas dewasa dan belum cukup matur untuk memekatkan urin. Artinya, pada semua bayi, semua struktur ginjal sudah ada, tetapi kemampuan ginjal untuk mengkonsentrasikan urin dan mengatur kondisi cairan serta fluktuasi elektrolit belum maksimal. Namun demikian, urin terkumpul dalam kandung kemih. Bayi biasanya berkemih dalam waktu 24 jam pertama kelahirannya. Volume pengeluaran urin total per 24 jam pada bayi baru lahir sampai dengan akhir minggu pertama adalah sekitar 200-300 mili dengan frekuensi 2-6 kali hingga 20 kali. Berat badan bayi biasanya turun 5-15% pada hari ke-4 sampai ke-5. Hal ini salah satunya diakibatkan oleh peningkatan buang air kecil. Di samping juga peningkatan buang air besar, pemasukannya kurang, dan metabolisme meningkat. Setelah hari kelima, berat badan bayi biasanya meningkat kembali. Mengenai keseimbangan cairan dan elektrolit, terjadi perubahan pada volume total pada tubuh. Volume cairan ekstrasel dan intrasel pada masa transisi dari janin ke fase pasca lahir. Pada masa janin, cairan ekstraseluler lebih banyak daripada cairan intraseluler. Namun, hal ini segera berganti pada pasca natal. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh karena pertumbuhan yang membutuhkan cairan ekstraseluler. Selanjutnya adalah adaptasi perubahan imunologi. Bayi dilahirkan dengan beberapa kemampuan melawan infeksi. Lini pertama dalam pertahanan adalah kulit dan membran mukosa yang melindungi dari invasi mikroorganisme. Lini kedua adalah elemen sel pada sistem imunologi yang menghasilkan jenis-jenis sel yang mampu menyerang patogen seperti neurofil, monosit, eosinofil. Lini ketiga adalah susunan spesifik dari antibodi ke antigen. Proses ini membutuhkan pemaparan dari agen asing sehingga antibodi dapat dihasilkan. Bayi umumnya tidak dapat menghasilkan imunoglobin sendiri sampai usia 2 bulan. Bayi menerima dari imun ibu yang berasal dari sirkulasi plasenta dan ASI. Selanjutnya adalah adaptasi perubahan kulit. Semua struktur kulit bayi sudah terbentuk pada saat lahir, tetapi masih belum matang. Epidermis dan dermis tidak terikat dengan baik dan sangat tipis. Vernix caseosa juga melapisi epidermis dan berfungsi sebagai lapisan pelindung. Vernix caseosa ini berbentuk seperti keju yang disekresi oleh kelenjar sebasea dan sel-sel epitel. Pada saat lahir, beberapa bayi dilapisi oleh vernix caseosa yang tebal, sementara yang lainnya hanya tipis saja pada tubuhnya. Hilangnya pelindungan yaitu vernix caseosa meningkatkan desquamasi kulit atau pengelupasan. Vernix biasanya menghilang dalam 2 atau 3 hari. Pada bayi baru lahir, seringkali terdapat bintik putih yang khas terlihat di hidung, dahi, dan pipi, yang disebut milia. Sekitar 2 minggu ketika kelenjar sebasea mulai bersekresi secara bertahap tersapu hilang. Selanjutnya adalah adaptasi perubahan sistem persyarafan. Sistem persyarafan bayi cukup berkembang untuk bertahan hidup, tetapi belum terintegrasi secara sempurna. Pertumbuhan otak setelah lahir mengikuti pola pertumbuhan cepat yang dapat diprediksi selama periode bayi sampai awal masa kanak-kanak. Pada akhir tahun pertama, pertumbuhan sebelum yang dimulai pada usia kehamilan sekitar 30 minggu berakhir. Hal ini yang mungkin menjadi penyebab mengapa otak rentan terhadap trauma nutrisi dan trauma lain selama masa bayi. Fungsi tubuh dan respon yang diberikan sebagian besar dilakukan oleh pusat yang lebih rendah dari otak dan refleks dalam medula. Untuk perawatan bayi prematur adalah yang pertama, ruang kelahiran dapat dingin dan berangin yang meningkatkan kehilangan panas konvektif. Yang kedua, suhu tubuh bayi dengan berat badan 1 kg dapat berkurang sebesar 1 derajat setiap 5 menit. Yang ketiga, atur penghangat radian ke nilai maksimum dan sediakan handuk hangat. Yang keempat, ingat kepala merupakan permukaan yang besar untuk kehilangan panas. Jadi, pakaikan topi ke kepala bayi jika ia memerlukan resusitasi ekstensif dan dipindahkan ke NICU. Yang kelima, selama resusitasi dan transportasi ke NICU, gunakan kantong plastik untuk membungkus tubuh bayi. Plastik di dekat kulit membantu mengurangi kehilangan cairan transepidermal melalui kulit bayi. Setelah bayi berada di lingkungan inkubator dengan 7% kelembapan juga akan membantu tetap hangat. Selanjutnya adalah pencegahan infeksi. Yang pertama, cuci tangan dengan seksama sebelum dan setelah bersentuhan dengan bayi.
Yang kedua, pakai sarung tangan bersih pada saat menangani bayi yang belum dimandikan. Yang ketiga, pastikan semua peralatan dan bahan yang digunakan, terutama klem, gunting, pengisap lendir dili, dan benang tali pusat telah DTT atau steril. Pastikan semua pakaian, handuk, selimut, dan kain yang digunakan untuk bayi sudah dalam keadaan bersih. Pemotongan tali pusat dan merawat tali pusat menurut rekomendasi WHO. Cara perawatan tali pusat yaitu cukup membersihkan bagian pangkal tali pusat, bukan ujungnya, dibersihkan menggunakan air dan sabun, lalu kering anginkan hingga benar-benar kering. Untuk membersihkan pangkal tali pusat, dengan sedikit diangkat, bukan ditarik. Mengikat tali pusat. Setelah plasenta lahir dan kondisi ibu dinilai sudah stabil, maka lakukan pengikatan puntung tali pusat atau jepit dengan klem plastik tali pusat bila tersedia. Celupkan tangan masih menggunakan sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5% untuk membersihkan darah dan sekresi lainnya. Bilas tangan dengan air disinfeksi tingkat tinggi. Keringkan tangan tersebut menggunakan handuk atau kain bersih dan kering. Ikat puntung tali pusat dengan jarak sekitar 1 cm dinding perut bayi atau pusat. Gunakan benang atau klem plastik penjepit tali pusat DTT atau steril. Kunci ikatan tali pusat dengan simpul mati atau kuncikan penjepit plastik tali pusat. Jika pengikatan dilakukan dengan benang tali pusat, lingkarkan benang di sekeliling puntung tali pusat dan ikat untuk kedua kalinya dengan simpul mati di bagian yang berlawanan. Lepaskan klem logam penjepit tali pusat dan letakkan di dalam larutan klorin. Selimuti kembali tubuh dan kepala bayi dengan kain bersih dan kering. Nasihat untuk merawat tali pusat. Jangan membungkus puntung tali pusat atau perut bayi atau mengoleskan cairan atau bahan apapun ke puntung tali pusat. Nasihati hal yang sama bagi ibu dan keluarganya. Mengoleskan alkohol atau betadin terutama jika pemotong tali pusat tidak terjamin DTT. Masih diperkenankan tetapi tidak dikompreskan karena menyebabkan tali pusat basah atau lembab. Berikan nasihat pada ibu dan keluarga sebelum meninggalkan bayi. Selanjutnya adalah inisiasi menyusu dini. Langkah-langkah inisiasi menyusu dini. 1. Catat waktu kelahiran. 2. Letakkan bayi di perut bawah ibu. 3. Keringkan tubuh bayi kecuali tangan. 4. Letakkan bayi pada posisi tengkurap setelah tali pusat dipotong. 5. Selimuti ibu dan bayi. 6. Lakukan kontak kulit bayi ke kulit ibu di dada ibu paling sedikit 1 jam. Hindari membasuh atau menyeka payudara ibu sebelum bayi menyusui. Biarkan bayi mencari dan menemukan puting dan mulai menyusu. Lakukan inisiasi menyusu dini ini paling sedikit 1 jam. Perilaku yang teramati adalah 1. Bayi beristirahat dan melihat 30 menit pertama. 2. Bayi mulai mendecakkan bibir dan membawa jarinya ke mulut 30-60 menit setelah lahir dengan kontak kulit dengan kulit terus-menerus tanpa terputus. 3. Bayi mengeluarkan air liur. 4. Bayi menendang, menggerakkan kaki, badan, dan lengan ke arah ibu mengandalkan indera penciumannya, lalu meletakkan mulut ke puting ibu. Cara menyusui bayi. Yang pertama, peluk tubuh bayi dan hadapkan mukanya ke payudara ibu sehingga hidungnya berada di depan puting susu. Yang kedua, dekatkan mulut bayi ke payudara bila tampak tanda siap menyusu. Yang ketiga, cara menempelkan mulut pada payudara. Sentuhkan dagu bayi pada payudara. Tempelkan mulutnya yang terbuka lebar pada puting susu sehingga melingkupi semua areola mamae atau bibir bawahnya melingkupi puting susu. Lalu perhatikan gerakan menghisap dan jaga agar hidung bayi tidak tertutup oleh payudara. Tanda-tanda perlekatan menyusui yang baik. 1. Dagu bayi menempel payudara ibu. 2. Mulut bayi terbuka lebar. 3. Bibir bawah bayi terbuka lebar. 4. Areola bagian atas ibu tampak lebih banyak. Terdapat 3 jenis refleks pada bayi. Refleks mencari puting susu atau rooting refleks. Kedua, refleks menghisap suckling refleks. Dan yang ketiga, menelan swallowing refleks. Selanjutnya adalah skor Apgar. Skor Apgar merupakan suatu metode yang dipakai untuk memeriksa keadaan bayi baru lahir. Komponen dari skor Apgar adalah A. Appearance atau warna kulit. P. Pulse atau denyut jantung. G. Grimace atau refleks.
A. Activity atau tonus otot. R. Respiration atau pernafasan. Skor Apgar dihitung pada menit ke-1 dan ke-5 untuk semua bayi. Kemudian dilanjutkan setiap 5 menit sampai menit ke-20 untuk bayi dengan skor Apgar kurang dari 7. Skor Apgar menghitung kuantitas dari tanda-tanda klinis depresi neonatal seperti sianosis atau muka pucat, bradikardi, depresi refleks terhadap stimulus taktil, hipotonus, dan apne atau respirasi yang terganggu. Cara melakukan penilaian skor Apgar. Penilaian skor Apgar dilakukan dengan cara memeriksa warna kulit, denyut jantung, refleks terhadap stimulus taktil, tonus otot, dan pernapasan. Masing-masing aspek akan diberikan poin yang bervariasi antara 0 sampai 2 poin tergantung kondisi bayi. Yang pertama adalah appearance atau warna kulit. Dokter mengamati warna kulit pada tubuh dan ekstremitas bayi dan memberikan poin sesuai hasil pemeriksaan. Poin yang diberikan adalah 1. 2 poin warna kulit pink pada tubuh dan ekstremitas. Jika 1 poin warna kulit biru pada ekstremitas, warna kulit pink pada tubuh. 0 poin warna kulit seluruh tubuh dan ekstremitas biru. Yang kedua adalah pulse atau denyut jantung. Denyut jantung dihitung dengan menggunakan stetoskop atau dengan menggunakan 2 jari. Denyut jantung dihitung selama 15 detik. Didapatkan denyut jantung selama 60 detik atau 1 menit. Lalu ada 2 poin lebih dari 100 kali per menit, 1 poin kurang dari 100 kali per menit, 0 poin tidak ada denyut jantung. Yang ketiga adalah grimace atau refleks terhadap stimulus taktil. Dokter mengamati respons bayi terhadap stimulus taktil dan memberikan poin sesuai hasil pemeriksaan. Poin yang diberikan adalah A. 2 poin, bayi menangis, batuk atau bersin. 1 poin, bayi meringis atau menangis lemah saat distimulasi. 0 poin, bayi tidak merespons stimulasi. Yang keempat adalah activity atau tonus otot. Dokter mengamati tonus otot bayi dan memberikan poin sesuai hasil pemeriksaan. Poin yang diberikan adalah 2 poin bergerak aktif, 1 poin sedikit gerakan, 0 poin lemah atau tidak ada gerakan. Yang terakhir adalah respiration atau pernapasan. Dokter mengamati pernapasan bayi dan memberikan poin sesuai hasil pemeriksaan. Poin yang diberikan adalah 1, 2 poin, pernapasan baik dan teratur, menangis kuat, 1 poin, pernapasan lemah tidak teratur, 0 poin, tidak ada napas. Interpretasi skor Apgar. Skor Apgar dihitung dengan menjumlahkan skor setiap komponen. Beberapa hal yang perlu diketahui saat melakukan perhitungan skor Apgar adalah 1. Skor terbaik adalah 10, namun skor 7, 8, dan 9 adalah normal dan bayi dapat dikatakan sehat. 2. Skor 10 sangat jarang didapat karena sebagian besar bayi yang baru lahir akan kehilangan 1 poin dari komponen warna kulit. 3. Sebagian besar bayi yang baru lahir akan mempunyai warna kulit kebiruan pada tangan dan kaki. Skor Apgar yang rendah biasanya disebabkan oleh proses kelahiran yang sulit, seksio cesarea, cairan pada saluran pernapasan. Selanjutnya adalah resusitasi bayi. Resusitasi adalah prosedur pertolongan dalam menyelamatkan bayi yang kesulitan bernapas karena kekurangan oksigen. Resusitasi bayi dilakukan ketika bayi mengalami gejala gangguan pernapasan, mulai dari sesak napas hingga henti napas. Kapan resusitasi bayi diperlukan? Resusitasi bayi biasanya dilakukan pada bayi yang baru lahir, terutama ketika melihat tanda-tanda bayi sulit bernapas atau tidak bernapas setelah tali pusarnya dipotong. Pada situasi seperti ini, tim medis akan langsung melakukan resusitasi sampai bayi bisa bernapas dengan normal. Langkah-langkah resusitasi bayi. Yang pertama, memeriksa kesadaran, memeriksa pernapasan, berikan bantuan napas, dan lakukan kompresi dada. Selanjutnya adalah bonding attachment. Bonding dapat diartikan sebagai ikatan dan attachment adalah sentuhan. Attachment adalah proses penggabungan berdasarkan cinta dan penerimaan yang tulus dari orang tua terhadap anaknya dan memberikan dukungan asuhan dalam perawatannya.
Bonding adalah masa sensitif pada menit pertama dan beberapa jam setelah kelahiran, di mana kontak ibu dan ayah ini akan menentukan tumbuh kembang anak menjadi optimal, menurut Ambarwati dan Wulandari tahun 2010. Prinsip-prinsip dan upaya meningkatkan bonding attachment. Yang pertama, dilakukan segera, menit pertama, jam pertama. Sentuhan orang tua pertama kali, adanya ikatan yang baik dan sistematis berupa kedekatan orang tua kepada anak, kesehatan emosional orang tua, terlibat pemberian dukungan dalam proses persalinan, persiapan PNC sebelumnya, adaptasi, tingkat kemampuan komunikasi dan keterampilan untuk merawat anak, kontak sedini mungkin sehingga dapat membantu dalam memberi kehangatan pada bayi, menurunkan rasa sakit ibu, serta memberi rasa nyaman. Fasilitas untuk kontak lebih lama, penekanan pada hal-hal positif, perawat maternitas khusus atau bidan, libatkan anggota keluarga lainnya atau dukungan sosial dari keluarga, teman, dan pasangan, informasi bertahap mengenai bonding attachment. Melakukan bonding attachment untuk bayi. Bayi merasa dicintai, diperhatikan, mempercayai, menumbuhkan sikap sosial. Bayi merasa aman, berani mengadakan eksplorasi. Hambatan bonding attachment. Bagi ibu dengan resiko ibu sakit, bayi dengan resiko bayi prematur, bayi sakit, bayi dengan cacat fisik, dan kehadiran bayi yang tidak diinginkan. Selanjutnya adalah pemberian ASI awal. ASI awal memulai pemberian ASI secara dini akan merangsang produksi susu, memperkuat refleks menghisap bayi. Refleks menghisap awal pada bayi paling kuat dalam beberapa jam pertama setelah lahir. Ini adalah pemberian tetes mata profilaksis dan vitamin K1 pada bayi. Tetes mata profilaksis. Gunakan tetes mata atau salep mata setelah proses IMD yang mengandung tetrasiklin 1% atau antibiotik lain. Berikan dalam 1 jam pertama kelahiran. Setelah pemberian tetes mata profilaksis, kembalikan bayi pada ibunya untuk disusukan dan bergabung kembali. Manfaat pemberian vitamin K pada bayi baru lahir adalah yang pertama, mencegah perdarahan, yang kedua, mencegah penyakit hemoragik pada bayi baru lahir. Cara memenuhi vitamin K pada bayi baru lahir adalah suntikan intramuskular di bagian paha anterolateral. Vitamin K diberikan setelah dilakukan IMD, asalkan tidak lebih dari 6 jam dari proses persalinan. Untuk mencegah infeksi mata akibat bakteri dari ibu, biasanya dalam 1 jam setelah kelahirannya, bayi akan diberikan tetes mata atau salep. Jenis salep yang diberikan adalah eritromisin, salep atau obat tetes mata yang bisa membantu mengatasi penyakit ophthalma neonatorum akibat bakteri gonore dan chlamydia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.